aku baru sadar, oh ternyata ada gitu, dan suaranya tuh kayak maaf kayak nenek-nenek gitu. Ya, jangan semua-muanya nanti ketemu ini bilang pernah guna-guna lagi. Ini pernah guna-guna lagi. Tapi yang saya bingung itu kenapa di badan saya kayak ada bukan kayak memang ada makhluk yang kalau saya bacain aja tuh dia bergerak ular. Ini udah Bunda lihat pakai media Bunda, kita lihat pakai kartu. Jadi perasaan tuh ada ular di badan kita. Bunda yakin nih kalau Bunda ngobati, insya Allah sembuh ya. Selamat datang di channel Master Terawang, mengungkap misteri dengan cara lain. Di program ini masih menemani Bunda Ratu Ayu dalam Terawang Misteri. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam Mas Tio. Nah Bun, kali ini masih ada kedatangan tamu yang ingin berkonsultasi dengan Bunda. Mungkin saya akan menyapa dulu nih Bunda ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak atau Ibu nih? Boleh Mbak, boleh Ibu. Oh, Mbak aja. Iya, namanya siapa Mbak? Nah, aku mau nanya nih sama Mbak ya. Ketemu Bunda ini baru pertama kali atau mungkin sebelumnya udah pernah ketemu? Iya, baru pertama kali. Baru pertama kali. Lewat apa tuh dari bisa tahu? Dari temen sih. Oh, dari teman. Dari teman dekat ya. Iya. Nah, Mbak sebelum ketemu sama Bunda nih, iya kan? Iya. Itu pernah kemana aja nih? Udah kemana-mana ya, dari mulai ustadz sampai yang di TV, Ustadz TV sampai apapun deh, pokoknya yang orang kasih tahu saya jalanin gitu. Itu udah banyak. Nah, yang sering dikeluhkan nih Mbak? Aku tuh awalnya kan sebenarnya ceritanya udah ini tahun ke-8 ya. Tahun Jadi, ke-8? Iya, kira-kira itu sebelum gimana ya, tahun 2013-an aku tuh mau program bayi tabung. Terus dari situ entah kenapa rumah tangga aku tuh dapat ujian cobaan gitu ya. Terus suami di situ posisinya langsung galak banget. Ada perubahan? Iya, galaknya yang nggak biasa. Hal-hal yang nggak ada pun jadi marah gitu. Di saat posisi tertekan depresi gitu kan, aku bengong tuh saat itu ya. Aku ingat banget di depan TV, tapi mata aku nggak ke TV. Langsung saat itu kayak ada cahaya putih masuk. Aku langsung cerita aja, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Cerita apa? Cahaya putih masuk kepala. Cahaya putih Sekali, hampir seperti lampu putihnya. Langsung masuk, langsung aku ngeblank. Ngeblank itu bener-bener nggak normal. Yang namanya bersih-bersih, mandi itu sampai berjam-jam. Pakai hand body apa yang biasa perawatan perempuan pada umumnya aku nggak mau karena aku takut. Terus sampai berhubung sama suami istri aja pun aku nggak berani. Jijik, semua serba jijik, serba pokoknya nggak lazim lah. Nah di situ suami pada saat itu kan, pada saat kejadian lagi nggak ada ya, lagi pergi. Terus pas dia pulang aku cerita dong apa yang aku alamin, kok aku begini. Tapi aku sadar aku tuh nggak normal. Terus dia bilang langsung tuduhan dia aku gila gitu, karena aku terlalu banyak mikirin ini itu gitu. Tapi aku bilang kalau orang gila kok bisa sadar kalau dirinya nggak normal gitu kan. Dia banyak ngobatin aku, salah satunya banyak lah tuh, sampai aku ke dokter apa namanya kejiwaan. Dikasih obat penenang segala macam ya, nggak ini dong, nggak tepat, nggak ininya gitu kan. Ya bertahun-tahun lah aku kemana-mana berobat sampai akhirnya pada saat aku sakit pun akhirnya jadi cerai lah sama suami gitu. Oh berarti sekarang Udah cerai. Cerai ya? Iya, jadi sakit berapa lama, belum ada setahun kalau nggak salah, terus cerai lah. Karena memang aku tuh sama suami pun udah nggak nyaman ya, karena jadi kayak musuh. Semenjak tadi ya, untuk perubahan tadi ya. Gitu. Nah terus Mbak kan udah tadi bilang ya udah ke beberapa tempat nih. Banyak banget. Iya kan. Nah itu ada nggak perubahan atau? Ada. Yang lucunya gini, aku pikir kan yang maaf ya, yang di TV itu banyak banget. Gitu.
dan itu hebat-hebat. Dan pada saat aku, nah adalah namanya kita ritual pengobatan itu caranya di ruqyah karena kan Islami ya. Iya. Ruqyah, dan itu nggak ada reaksinya. Dan sampai tuh aku mikir gini, apa iya aku nih diguna-guna, sementara kok banyak banget ustadz aku nggak ada reaksi gitu kan. Dan yang aku datengin tuh ustadznya yang hebat-hebat yang ya, udah istilahnya. punya nama lah ya mungkin udah ya. nama. Akhirnya berapa tahun yang lalu, maksudnya deket-deket ini gitu ya, yang ketahuan adalah aku ke pesantren deket rumah aku tuh, di kampung gitu. Oh, bersama di pesantren ya. Sama kiainya belum keluar, belum nemuin aku, dia baru di kamarnya sambil megang tasbih. Saat itu aku langsung ketawa-tawa, kayak kuntilanak gitu ketawanya, serem banget. Aku juga sadar kok aku kayak gini, aku takut kan, tapi aku itu keluar sendiri gitu. Tapi terasa itu ya. Iya, jadi memang kalau kayak gitu sebenarnya kita tahu. Cuma kita nggak bisa ngendaliin, tapi juga sebenarnya aku bisa kendaliin kalau aku udah ngerasa aku udah capek gitu dengan gerakan dia gitu ya. Terus aku baru sadar, oh ternyata ada gitu, dan suaranya tuh kayak nenek-nenek gitu. Terus akhirnya berobatlah ke dia bilang gini, udah janjiin nih kayaknya ibu 7 kali datang sembuh. Aku langsung semangat dong, dengan senengnya aku bertahun-tahun aku akhirnya bisa ketahuan, dan aku udah dijanjiin insya Allah sembuh sama dia. Akhirnya hampir 7 kali lebih, sampai akhirnya 20 kali. 20 kali. Dan itu ibaratnya kan ya kita kan nggak punya suami ya, nggak ada pendapatan lah istilahnya ya, habis-habisan lah istilahnya. Ya aku bela-belain karena aku pengen sembuh ya saat itu. Terus akhirnya tuh Ustadz nyerah gitu, dengan malunya dia bilang, Bu maaf ya kok saya bingung, saya kok nggak bisa, dia bilang gitu. Cuma reaksi-reaksi aja tapi nggak bisa keluar gitu. Ya udah sampai sekarang. Jadi udah lama banget ya. Nah, nih berarti saya langsung ketanya ke Bunda nih. Kira-kira seperti apa nih Bun dari hasil cerita Mbak Inta di Bunda? Dari penerawangan Bunda, mungkin kalau sebelum diterawang mungkin Bunda tuh udah bisa melihat nih ya kan gambaran-gambarannya kayak gitu. Itu gimana Coba Bunda? kita lihat ya. Iya Bunda. Bunda lihat pakai media Bunda. Ini apa adanya. Oh, ini pakai media ini ya, Bun? Rokok 1 batang. Ember. Coba Bunda ganti dulu sebentar namanya. Pilih salah satu yang disukain. Nah, pilih salah satu, Mbak. Serius nih milih ini. Tapi aku kok ragu ya pengennya ini, nggak tahu. Enggak, ini kan salah satu, nggak bisa dirubah lagi. Serius? Ya. Sudah? Udah mantap ini. Bismillah. Kenapa? Kenapa penyakit nggak sembuh? Karena ada cita-cita yang tidak sampai. Akhirnya awalnya menjadi stres. Ini bukan guna-guna. Tapi reaksi ini pure bukan guna-guna. Ini cita-cita yang nggak nyampe, jadi pikiran, akhirnya timbul stres. Bukan guna-guna. Sekali lagi bukan guna-guna. Tapi aku reaksi gini Bunda. Reaksi itu pikiran. Dari pikiran itu timbul reaksi. Bisa kan tadi kan udah kemarin kan telepon dengan admin Bunda kan, bilang aku kalau ketemu Bunda nanti aku bisa kesurupan. Kenapa waktu Bunda kasih air nggak bisa kesurupan? Tapi dari tadi mual terus. Iya, tapi Bunda udah nangkisnya. Ini stres. Jadi nggak usah lagi ke tempat dukun, kita obatin. Ini bener murni stres. Karena aku tertekan hidup sama suami apa gimana ya? Soalnya memang dia kan. Ini ada cita-cita yang nggak nyampe, atau nazar yang nggak terbayar juga bisa. Mungkin ada yang belum, mungkin lupa nazar atau mungkin. Nanti kita obati, udah tenang. Kita minta sama Allah, mudah-mudahan dikabulkan ya. Kalau Bunda cuman lantara doang kan, Bunda juga minta sama Allah, tapi udah tahu nih, makanya Bunda tekankan, benar nih, benar nih. Kenapa ngambil ini? Kalau orang yang banyak pikiran
Obati awal stres tuh suka merokok. Merokok. Sudah merokok, ini termasuk kuat fisiknya. Kalau laki-laki udah telanjang tuh, udah kopinya kayak mana. Mbak Ina sabar, tenang, insya Allah kita obati ya. Udah tahu bukan non medis, ini medis, stres. Udah pernah ke rumah sakit jiwa belum? Belum. Makan obat rumah sakit jiwa. Tapi kayak reaksi itu reaksi yang aku juga sampai sekarang Nanti ini itu yang berasa. itu bunda obatin, bunda hilangin nanti. Itu apa ya, Bun? Soalnya itu ngeganggu. Jadi gini loh, kalaupun aku di rumah baca Quran, aku niatin untuk ruqyah diri aku, itu bergerak. Dan bergeraknya tuh Enggak, itu kayak ular. nanti bunda bisa obatin. Insya Allah bunda bisa obatin. Gerakannya ular, Bunda, yang aku bingung gitu. Enggak ada, itu pikiran. Pikiran itu. Jadi gerakannya palanya kayak ular, sampai badan aku pun gitu kayak ular. Pikiran. Kalau udah ketemu bunda memang ada di guna-guna orang. Kalau Mbak Ina tadi ngambil ini, itu baru bisa diguna-guna orang. Nisah nih diguna-guna orang. Makanya aku pilihlah salah satu dari hati nurani. Kalau dia pilih duit ini, pecandu narkoba, atau dia suka beli nomor, suka ke tempat-tempat orang pintar. Tapi kan kalau ini, orang merokok ini orang yang stres. Berarti ada arti masing-masing. Ada. Maaf Mbak Ina. Jadi sama sekali nggak ada guna-guna gitu. Nggak ada guna-guna. Ini insya Allah bisa sembuh. Mungkin ada nazar, Mbak, yang Nggak tahu ya, lupa ya saya. Oke, kalau Tapi yang lihat- saya bingung itu kenapa di badan saya kayak ada bukan kayak, memang ada makhluk yang kalau saya bacain aja tuh kita dia lihat bergerak lagi ya. ular. Ini udah bunda lihat pakai media bunda, kita lihat pakai kartu. Kenapa ada makhluk Iya, di ular. dalam tubuh? Kita Dan lihat. ular gerakannya berarti itu. sekarang pakai media kartu ya, Bun ya? Iya. Jadi gini, Bun, jadi kan aku prosesnya dulu ini boleh ngomong. Boleh. Sakit itu, aku sakit nih, terus aku haji. Di haji itu aku sehat, nggak ada tuh gangguan apa, yang nggak yang jijik apa enggak. Berhubungan sama suami pun di sana biasa, mau berhubungan. Begitu pulang begitu lagi. Ya, stres tadi, tekanan. Kalau ini murni nih, murni. Nah, Karena ini Bunda. bunda pernah juga mengobatin orang yang 25 tahun dia cuma ngambil rokok ini. Kenapa dia ngambil rokok? Terus bunda tanya, kenapa kamu ngambil rokok? Aku suka merokok. Bukan, kamu stres, ada cita-cita kamu yang nggak nyampe, aku bilang. Iya, saya ingin sekolah di Paman Sam. Kita lihat ya. Lihatkan hati kenapa ada sebentuk itu. Ini apa? Aku pegang. Iya, lihatkan dalam hati kenapa ada sebentuk ular di dalam tubuh aku. Hari ini Bunda pakai media kartu. Buat Sobat Master Terawang yang ingin berkonsultasi langsung bersama Bunda atau langsung datang bertemu dengan Bunda di studio kami, bisa langsung menghubungi via WhatsApp di 0852 9000 1573 atau mungkin langsung klik aja email websitenya di www.masterterawang.com. Kita tunggu hasil dari penerawangan Bunda. Seperti apa nih? Apakah benar ada makhluk gaib? Nggak ada, Enggak ada. nggak ada. Cuman kadang tuh kesepian, akhirnya gelap pikiran. Cinta juga sama suaminya, Iya banget. cinta banget sama suaminya. Sampai sekarang mungkin masih ini ya Bun ya, masih berat ya. Iya, jadi karena cintanya, Heeh. terus gelap pikirannya, jadi kayak ada bayang-bayang. Tapi saya goyang-goyang memang ular. hidup sama dia tertekan. Sangat tertekan karena orangnya walaupun sayang apa segala macam, tapi ngatur seorang istri itu luar biasa gitu, tertekan banget. Akibatnya itu kan, perempuan ini kalau ditekan juga, jadi pikiran juga, imbasnya ke stres juga.
karena nggak berbalas kasih ya kan. Mhm. Udah Mbak Ina tenang ya, nanti Bunda coba obatin ya, mudah-mudahan sembuh nih. Kasih Bunda. Pokoknya semangat ya, tetap Bunda pantau. Kau coba mandi ini sekali, kalau orang itu 7 kali, Bunda minta 3 kali aja datang ke sini. Baru buka, udah benar-benar fokus, nggak ada lagi, baru tanya usaha apa yang cocok. Kita beresin dulu ya. Ya Bunda. Nah, kira-kira Bun, aku mau nanya sama Bunda. Ini kan udah pisah sama suaminya ya Bun ya. Itu kira-kira ada nggak efek atau mungkin guna-guna dari suaminya? Atau Nggak ada, nggak ada. Nggak ada ya Ini bukan guna-guna, ini stres. Stres ya. Ini pure medis stres. Kalau soal Karena- aku udah 8 tahun ini belum dapat jodoh itu memang kenapa emang alami memang belum dapat jodoh apa gimana Bun? Mau buka kartu lagi? Ya karena aku nemuin di bantal aku itu ada sebungkus kayak bacaan Quran, terus dalam tabung gitu. Terus aku kaget kan itu kira-kira itu 2 tahun lalu aku temuin, padahal itu udah lama. Terus aku kirimlah ke Ustadz, kata Ustadz itu katanya apa magic katanya gitu, maksudnya gitulah gitu, isim atau apa gitu. Di bantal aku yang bekas aku pakai gitu. Yang biasa untuk Coba ya. lihat kenapa belum nikah juga selama 8 tahun. Lihat dalam hati. Nah, ini masih pakai media kartu lagi nih. Buat Sobat Master Terawang ya, sekali lagi nih, pengen cerita hal-hal yang mungkin ada apa nih di diri kita. Mungkin ada penyakit kah? Atau mungkin pengen tahu usahanya seperti apa, bisnisnya kayak gimana, bisa langsung menghubungi di nomor WhatsApp-nya di 0852 901573. Jadi bisa nanti dijawab, bisa langsung ketemu sama Bunda. Dikasih tahu alamatnya. Kita tunggu nih hasilnya ya. Kalau lihat di kartu, boleh percaya boleh tidak, pemikiran Mbak Ina tuh gelap. Ada sih mantan atau teman lama yang mulai PDKT, bukan kena guna-guna, nggak ada kena guna-guna, Nggak ada juga ya Bang? nggak ada, gelap aja pikiran, emosinya terlalu tinggi, dikurangi emosinya. Jadi laki-laki itu ada yang baik, ada juga yang jahat, tapi jangan dibikin rata-rata. Semuanya jahat, jangan. Emosinya dikurang, ya. Bisa sembuh loh ini. Amin. Ada lagi? Mungkin yakin air putih aja bisa jadi obat. Ya betul. Ya jangan semua-muanya nanti ketemu. Ini bilang kena guna-guna lagi. Ini kena guna-guna lagi. Kali ini murni loh. Pergi ke dokter jiwa, diperiksa juga, kan belum pernah ke dokter jiwa. Sementara ini kan medis. Udah pernah nggak ibaratnya orang pintar tuh menawar ke rumah sakit jiwa? Rumah sakit jiwa, konsultasi ke rumah sakit jiwa. Karena dia lihat aku kan kayak gitu ya, maksudnya dari gejalanya. Karena dia mendengar, mendengar cerita. Kalau Bunda kan cerita apa adanya, jadi Bunda nggak bisa. Kalau memang diguna-guna, Bunda bilang guna-guna. Kalau yang di badan aku gerakan ular itu, yang itu apa ya? Bu? Pikiran tadi, pikiran tidak ada guna-guna. Jadi pikiran stres, ngambang jadinya. Jadi sudah ngambang itu perasaan itu oleng. Jadi perasaan tuh ada ular di badan kita. Bunda yakin nih kalau Bunda ngobati, insya Allah sembuh ya. Amin. Kalau lihat, kalau masih ini masih bisa Bunda obatin. Berarti nanti ada tahap berikutnya lagi ya, Ya. Bunda ya? Nanti Pengobatannya kedua, ini pokoknya Bunda usahakan buka auranya, mandi di rumah tadi. Jadi nanti diringankan semua, ya. Atau mungkin juga nanti Mbak juga bisa ke psikiater ya Bun ya? Iya boleh. Pulang dari sini ke situ dulu, biar agak tenang. Tenangin pikiran. Insya Allah sembuh nih, sembuh. Ini masalahnya bukan guna-guna. Ada lagi Mbak? Udah cukup. Udah cukup ya? Terima kasih Bunda. Oke lah, mungkin nanti langsung ada
ini berikutnya ya Bunda ya. Iya. Kelanjutannya untuk pengobatan kelanjutannya ya. Oke lah Mbak ya atas cerita-ceritanya dan konsultasi sama Bunda. Terima kasih ya Bunda ya untuk ini tadi hasil Iya. penerawangannya ke Iya. tamu kita nih yang datang langsung ya ke studio. Nah, buat Sobat Master Terawang ya, sekali lagi yang ingin datang konsultasi tentang masalah penyakitnya, tentang usahanya, atau mungkin yang hal-hal yang tentang mistis ya, bisa langsung menghubungi di 0852 901573 dan juga langsung aja diklik di websitenya di www.masterterawang.com. Apalagi yang akan kita bahas, nantikan di episode berikutnya. Kita bertemu lagi di channel Master Terawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.